Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta lasta 'alaihim min syai'. Ila akhiril ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idftaraqat ummati sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluhum finnar wa wahidah fil jannah. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah? Qala ahlu sunnati. Atau kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Fauzin Pesona Depok, calon-calon penghuni surga semuanya, yang insya Allah senantiasa Allah tambahkan keberkahan, Allah tambahkan kebahagiaan, dan Allah tambahkan kenikmatan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun melalui daring, melalui online, di dalam rangka tafaqquh fiddin dan juga silatul arham, menyambung tali silaturahmi di antara sesama kita semua. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini Allah Ta'ala jadikan sebagai salah satu asbab yang memudahkan kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, benar tadi sebagaimana yang sudah disinggung oleh Ustadzuna Kiai Saifuddin Sayuti bahwa bahasan ini memang berat. Tetapi saya harus menyampaikan karena dalam kurun waktu 20 tahun ini ada pemerkosaan terhadap istilah atau terminologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi ada pemerkosaan. Di mana letak pemerkosaannya? Jadi ada sekelompok oknum yang menggunakan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi pada hakikatnya tidak mencerminkan sama sekali karakteristik dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, perlu kita pahami dulu definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Secara lugawi, lugatan menurut bahasa, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu terdiri dari 3 kata, Ahlun, As-Sunnah, dan Al-Jamaah. Lalu kemudian kata Ahlun, ya itu diidofatkan dengan sunnah, Ahlus Sunnah. Ya, kalau kita biasa menyebutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan ahli sunnah. Jadi Ahlus Sunnah itu artinya orang yang dekat dan mengamalkan sunnah. Karena itu muncul kata ahli. Ya, Profesor Nahrawi ini ahli. Disebut ahli ekonomi manajemen karena beliau dekat sekali atau beliau memang akrab dengan pembahasan-pembahasan tentang ekonomi manajemen. Maka disebut ahli. Dalam bahasa Arab, ahli juga bisa maknanya keluarga ya, Ustadz Saifuddin ya. Makna dari ahli itu bisa juga keluarga, karena memang keluarga adalah orang yang terdekat di dalam kehidupan kita. Jadi Ahlus Sunnah ini maknanya orang yang dekat kepada sunnah, baik itu sunnah Nabi Muhammad SAW atau juga termasuk sunnah para sahabat. Nah, yang menarik, Kiai Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari di dalam karyanya ini, ya Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah yang dihimpun dalam satu bundel diberi judul Irsyadus Sari, ya, termasuk di dalamnya karya beliau Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, risalah tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan bahwa amaliyah atau amalan yang dilakukan oleh seorang waliullah, kekasih Allah,
juga bisa dikategorikan sebagai sunnah. Nah, ini menarik ini. Dan itu memang pembahasan yang sudah sejak lama dilakukan oleh para ahli. Nah, ini dari definisi ahli sunnah, yaitu orang yang dekat kepada pengamalan sunnah. Lalu kemudian ada kata al-jamaah. Kata al-jamaah ini maknanya adalah kolektivitas, kumpulan. Ini makna dari kata jamaah. Sehingga istilah ahlus sunnah wal jamaah jika kita terjemahkan menjadi orang-orang yang mengamalkan ahlus sunnah, orang-orang yang mengamalkan sunnah, di dalam hal ini adalah sunnah Nabi dan sunnah sahabat, dan juga menjunjung tinggi kebersamaan atau persatuan. Nah, ini ciri dari ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kenapa saya mulai dari pembahasan tentang definisi? Tadi sudah saya singgung, ada keterkaitannya dengan karakteristik ahlus sunnah wal jamaah. Kalau begitu, karakteristik dari ahlus sunnah wal jamaah adalah mereka tidak meremehkan atau tidak memandang rendah, tidak memandang remeh persoalan-persoalan sunnah. Mulai dari level yang paling tinggi sampai level yang paling rendah. Ya kan, level sunnah yang paling rendah apa? Ya, bastul wajhi wa husnul khuluq. Ya, wajah enak dilihat dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Itu level yang sederhana dari sunnah. Ya, bahkan bersiwak sebelum melaksanakan sholat itu juga termasuk sunnah dalam kategori level yang rendah. Memang ada hadisnya diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati, sekiranya saya tidak memberatkan umatku, kata Nabi, la amartuhum, pasti saya perintahkan mereka bisiwaki, untuk bersiwak, inda kulli sholatin, setiap kali melaksanakan sholat. Jadi sebelum sholat bersiwak dulu, dibawa kayu siwak. Tapi saya udah gosok gigi. Nabi mengatakan siwak. Karena gosok gigi dengan siwak itu beda. Ya kan? Kalau menggosok gigi itu menggunakan sikat gigi dan pasta gigi. Sedangkan bersiwak itu ya dengan kayu. Jadi mengamalkan secara literal. Ya, mau sholat bawa siwak. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama di Hadramaut, di Yaman, di Tarim, dan juga Syekh Abdurrahman As-Sudaisi, ya, Syekh Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram, terlihat juga setiap kali beliau akan memimpin sholat, beliau bersiwak dulu. Beliau bawa siwaknya itu satu batang, ya kan? Kemudian beliau gosokkan, baru kemudian beliau melaksanakan sholat. Ini dalam rangka mengamalkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu ciri dari ahlu sunnah, tidak memandang remeh persoalan-persoalan sunnah. Lalu kemudian ciri yang kedua atau karakteristik yang kedua dari ahlu sunnah itu adalah menjunjung tinggi persatuan. Nah, kalau bicara menjunjung tinggi persatuan, maka ahlu sunnah itu berupaya untuk tidak menyakiti sesama umat Islam dengan cara apapun. Apakah dengan cara ya melempar tuduhan sesat, ataukah dengan cara melempar tuduhan kafir. Nah, ini yang menjadi permasalahan sekarang. Ya, ada sekelompok orang atau oknum lah katakan seperti itu yang mengaku mendakwahkan ahlus sunnah wal jamaah, tetapi justru di dalam praktek mudah sekali menganggap kafir sesama muslim. Mudah sekali menganggap sesama muslim itu sesat. Ya, alasannya apa? Alasannya apa yang dilakukan oleh umat Islam sekarang ini jauh dari sunnah. Ya, padahal kalau kita merujuk kepada riwayat Imam Bukhari sebagaimana disampaikan oleh Sayyidina Huzaifah ibnul Yaman, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa cukuplah orang itu disebut sebagai ahlus sunnah jika dia mengamalkan secara rutin satu sunnah saja. Jadi kalau satu sunnah saja secara rutin dia jalankan, maka orang itu sudah layak disebut sebagai ahlus sunnah.
Nah, ini yang disebut yang dikatakan oleh Sayyidina Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah kapan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini muncul? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat di dalam catatan-catatan sejarah, ternyata istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak dijumpai pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan masa sahabat. Jadi pada masa Nabi dan masa sahabat tidak ada istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena pada saat itu sebutan terhadap pengikut Nabi Muhammad atau orang yang beriman kepada Nabi Muhammad disebut sebagai Muslim. Kalau kita merujuk kepada Quran surat Al-Hajj ayat terakhir, ya dikatakan di situ huwa samakum muslimin. Allah menamakan kalian itu muslimin, yaitu orang-orang yang tunduk, orang-orang yang taat, dan orang-orang yang pasrah, serta orang-orang yang selamat. Jadi muslimin itu maknanya ada 4. Tunduk, patuh, taat, selamat. Jadi kita ini disebut sebagai muslim pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tidak ada tambahan macam-macam. Ya muslimin disebut. Orang yang beriman kepada Nabi, ya disebut muslim. Orang yang mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi, mengikuti agama Nabi, maka disebut sebagai muslim. Jadi kapan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu muncul? Istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu baru muncul pada abad kedua Hijriyah. Kira-kira kalau dibuat perkiraan itu, ya kurang lebih 500 tahun, ya kan kurang lebih ya 500 tahun setelah Nabi wafat. Abad kedua Hijriah itu. Karena abad pertama Hijriah itu dihitung dari Nabi melaksanakan hijrah. Ya, Nabi hijrah itu dihitung dari situ. Bukan berarti peristiwa hijrah itu terjadi pada bulan Muharram, bukan. Ya, ini memang ada perdebatan. Apakah Nabi melaksanakan hijrah pada bulan Muharram ataukah Nabi melaksanakan hijrah pada bulan Rabiul Awal? Sayyid Amir Ali misalnya, seorang pakar, seorang ahli sejarah dari India, berpendapat bahwa Nabi melaksanakan hijrah itu pada bulan Rabiul Awal. Yaitu pada tanggal 11 dan sampai di Madinah tanggal 16 Rabiul Awal. Ini menurut pendapat Sayyid Amir Ali. Ya, ada pendapat lagi yang mengatakan Rasulullah itu hijrah pada bulan Muharram karena pada bulan haji Rasulullah sudah bertemu, bulan haji tahun sebelumnya Rasulullah itu mengadakan pertemuan dengan utusan dari Madinah yang kemudian melahirkan semacam fakta kesepakatan untuk setia yang bernama Bai'at Aqobah, Bai'atul Aqobah. Yaitu sumpah setia, baiat dari penduduk Madinah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka berjanji untuk membantu dan membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika Rasulullah jadi pindah ke Madinah. Nah, dihitung dari situ kemudian ada yang berpendapat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan hijrah pada bulan Muharram. Nah, kita tidak akan bahas di situ, tetapi kita akan lihat pada abad kedua Hijriah. Jadi istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini muncul pada abad kedua Hijriah, yaitu pada masa tabi'un, pada masa tabi'in dan atba'ut tabi'in. Muncul istilah itu. Apa yang mendasari kemunculannya? Yang mendasari kemunculannya adalah polemik di kalangan umat Islam dengan kemunculan satu kelompok yang diberi nama Mu'tazilah. Apa itu Mu'tazilah? Mu'tazilah ini adalah kelompok yang didirikan oleh seorang ulama, orang alim bernama Wasil bin Atha. Nah, Wasil bin Atha ini murid dari seorang ulama besar tabi'in bernama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Jadi Wasil bin Atha ini
dia punya ciri khas. Ciri khasnya adalah beliau ketika memahami persoalan-persoalan ketuhanan dan persoalan-persoalan keagamaan yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah, selalu mengedepankan akal dibandingkan nas, dibandingkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, inilah yang ditolak oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri bahwa Wasil bin Atha ini qad i'tazala minna. Dia sudah menyempal dari kita. Menyempal, agak berbeda dia punya cara pandang. Karena di dalam kita memahami ajaran agama, yang kita dahulukan itu adalah Al-Quran dan Sunnah dulu. Bukan mendahulukan akal. Wasil bin Atha, saya ceritakan secara sederhana saja. Ya, di dalam ketika memahami ajaran agama, beliau mengedepankan akal. Jadi menurut pandangan Wasil bin Atha, kalau ajaran agama ini tidak bisa diterima oleh akal, maka ini berarti ada masalah dengan ajaran agama. Itu kata Wasil bin Atha. Dasarnya apa? Kata Wasil bin Atha, di dalam Al-Quran, kita memang diperintahkan untuk menggunakan akal. Ada ayat yang berbunyi, afala ta'qilun, tidakkah kalian berpikir menggunakan akal? Afala tatafakkarun, tidakkah kalian menggunakan pemikiran? Tidakkah kalian berpikir? Afala yatadabbarun, tidakkah mereka mentadaburkan, merenung? Nah, ini kata Wasil bin Atha menjadi penunjuk bahwa pentingnya kedudukan akal di dalam memahami ajaran agama. Nah, kemudian terjadi perdebatan sehingga karena julukan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dari ucapan qad i'tazala minna, dia sudah menyempal dari kita, maka orang-orang menyebut Wasil bin Atha dan murid-muridnya itu sebagai Mu'tazilah, yaitu kelompok sempalan. Kalau dalam bahasa kita gampangnya seperti itu, kelompok sempalan. Karena memang dia membuat majelis sendiri di masjid di Basrah itu. Dia membuat majelis sendiri yang terpisah dari majelis gurunya. Nah, berkembanglah paham Mu'tazilah ini menjadi paham rasionalitas di dalam tubuh umat Islam. Ya, di satu sisi memang ada yang disumbangkan oleh kelompok Mu'tazilah. Yang disumbangkan adalah berkembangnya ilmu pengetahuan di luar ilmu pengetahuan agama, seperti sains, karena kelompok Mu'tazilah. Tapi di sisi yang lain, ini membuat orang jauh dari ajaran agama. Keadaannya makin parah ketika Mu'tazilah ini diresmikan sebagai mazhab negara. Ya, dijadikan sebagai mazhab negara, sebagai cara pandang negara. Ya, ditunjuklah Ibu Megawati sebagai ketua Dewan Pakar. Oh, itu bukan itu. Ya, sebagai mazhab negara oleh Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Khalifah dari dinasti Abbasiyah. Nah, ditunjuk sebagai mazhab negara memunculkan reaksi dari kalangan ulama. Paham Mu'tazilah ini kemudian diruntuhkan oleh mantan muridnya sendiri yang bernama Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini dari sejak lahir sampai umur 40 tahun, beliau dididik dengan metode pemikiran Mu'tazilah oleh bapak tirinya yang bernama Al-Jubba'i. Karena bapaknya meninggal, ibunya menikah lagi, ya bukan sejak lahir ya, pada usia 6 tahun kalau tidak salah. Pada usia 6 tahun ibunya menikah dengan Al-Jubba'i, sehingga akhirnya sejak itu beliau dididik dengan cara berpikir Mu'tazilah. Sampai usia 40 tahun beliau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam mimpi itu Rasulullah berwasiat, wahai Abu Hasan, selamatkanlah agamaku. Dari situ kemudian beliau berpikir bahwa paham Mu'tazilah ini bisa membuat orang menjadi sesat karena lebih mengedepankan akal dibandingkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, menurut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, posisi yang benar adalah bahwa akal itu justru dipakai untuk memahami Al-Quran dan Sunnah.
Jika kita tidak memahami, artinya jika akal itu tidak sampai pada kemampuan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, berarti masalahnya ada di akal, bukan di Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah tetap benar. Dia tidak bisa dikoreksi oleh akal. Hanya akal kita yang mempunyai keterbatasan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Tetap dipakai akalnya, hanya posisinya tidak di depan, tetapi posisinya di belakang Al-Quran dan Sunnah. Dijadikan sebagai alat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Nah, inilah momentum munculnya istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di samping juga pada waktu yang bersamaan, ada seorang ulama hadis bernama Al-Imam Ahmad bin Hambal yang berjuang untuk mengajak kembali umat kepada pemahaman sunnah menurut cara pandang ulama hadis. Bahkan sampai menurut cerita, Al-Imam Ahmad bin Hambal ini dipenjara oleh Khalifah dinasti Abbasiyah karena menolak paham Mu'tazilah. Ketika Al-Imam Ahmad bin Hambal diundang ke Istana Al-Mu'tasim Billah untuk berdiskusi sampai kepada sebuah pertanyaan. Menurut paham Mu'tazilah, Al-Quran itu adalah makhluk. Karena segala sesuatu di luar Allah itu, segala sesuatu selain Allah itu dianggap makhluk. Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu adalah ucapan Allah. Ucapan Allah itu Allah bukan. Ini kalau kata paham Mu'tazilah. Ya kan? Ucapan Allah itu bukan Allah. Ucapan Allah ya lain, kata paham Mu'tazilah. Berarti dia makhluk. Kalau begitu Al-Quran makhluk. Setuju nggak Imam? Imam Ahmad bin Hambal ditanya seperti itu, beliau mengatakan enggak. Saya tidak setuju bahwa Al-Quran itu makhluk. Alasannya apa? Kalau Al-Quran itu makhluk, kata Imam Ahmad bin Hambal, maka makhluk itu pasti dia akan mengalami perubahan. Makhluk itu akan berkembang. Jika Al-Quran itu makhluk, dia harus berubah menurut tuntutan zaman. Karena begitulah makhluk. Manusia kan begitu. Ya, menurut National Geographic, manusia pertama itu kan adalah bangsa Afrika. Itu manusia tertua. Lalu kemudian melakukan migrasi, perjalanan. Yang melakukan perjalanan ke utara sampai ke daratan Eropa, orang Afrika yang asal kulitnya hitam berubah menjadi putih. Maka kita lihat di Inggris itu ada keturunan negro tapi kulitnya putih. Hanya suturanya saja, bentuk kepalanya itu tidak berubah. Tetapi kulitnya putih. Hidungnya juga berubah. Di Manchester United itu ada pemain yang bernama Jesse Lingard. Jesse Lingard itu adalah negro Inggris. Ya kan, karena tinggal di daerah dingin, nenek moyangnya sehingga punya keturunan kulitnya berubah. Orang Jawa juga begitu. Orang Jawa dari daerah Magelang, Pariem, itu kalau dia sudah hijrah ke Jakarta, kulitnya juga berubah. Yang tadinya hitam berubah menjadi putih. Apalagi Pariem menikah misalnya dengan Sugianto, punya anak namanya Luna Maya. Kan begitu. Makannya di mana? Makannya di McD. Akhirnya berubah kulitnya Luna Maya. Ya kan, nggak ireng seperti bapaknya. Berubah. Apalagi sekarang ada skincare. Berubah. Sudah kebule-bulean. Kan gitu kan? Ya, ketika ditanya, namanya siapa? Asmonipun. Wah, sudah nggak bisa, Pak. Saya bukan orang Jawa, orang Jakarta. Ya, usia 25 tahun pindah ke Depok. Tetangganya Pesona Depok. Jadi makhluk itu gitu. Dia mengalami perubahan. Karena itu Imam Ahmad benar berpendapat, kalau Quran itu makhluk, berarti Al-Quran itu akan bisa berubah sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, ini yang ditolak oleh Imam Ahmad. Karena penolakannya itu, Imam Ahmad dihukum. Beliau dicambuk. Sempat dipenjara. Sehingga tangannya tidak bisa dipakai untuk melaksanakan sholat. Karena dicambuk tangan. Nah, kemudian Al-Imam Ahmad dengan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini mendeklarasikan satu gerakan, yaitu kembali kepada sunnah yang disebut dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu sejarahnya begitu. Bahwa ciri dari Ahlus Sunnah itu berpegang teguh kepada sunnah.
Karena Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di, addu 'alaiha bin nawajid." Alaikum bisunnati, tetaplah kalian berpegang kepada sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di, dan sunnah para pemimpin yang mendapatkan bimbingan setelahku. Khulafaur Rasyidin. Waktu itu Nabi nggak sebut Khulafaur Rasyidin adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nabi nggak sebut. Karena memang pada saat itu Nabi tidak mengatakan atau Nabi tidak menunjuk bahwa nanti ada khalifah sesudahku namanya Abu Bakar. Nabi nggak mengatakan itu. Tapi begitu orang melihat perjalanan pemerintahan Abu Bakar, pemerintahan Umar, pemerintahan Utsman, pemerintahan Ali, orang kemudian menyimpulkan, nah itulah Khulafaur Rasyidin, pemimpin-pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Nabi mengatakan, ikutilah sunnahku dan sunnah para Khulafaur Rasyidin sesudahku, abdu 'alaiha bin nawajid, gigit pegang kuat-kuat sunnah itu. Nah inilah yang disebut ahlus sunnah wal jamaah. Lalu kemudian perjalanan berlalu hingga masuk abad ke-5 Hijriah sampai abad ke-12 Hijriah. Menurut Al-Imam Az-Zabidi, Al-Imam Husain Az-Zabidi, seorang ulama besar asal Yaman, beliau mengatakan bahwa selama perjalanan waktu itu yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah adalah ada 3 kelompok, yaitu kelompok Asy'ariyah, kelompok Maturidiyah, dan kelompok ulama hadis. Ini yang disebut sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Tetapi dari 3 kelompok ini, pemimpin besarnya adalah Asy'ariyah. Bagaimana kemudian ceritanya sampai ke Indonesia? Masuklah paham Asy'ariyah ini ke Indonesia, sebagaimana dikatakan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Ini penting bagi kita untuk memahami alur cerita apa itu ahlus sunnah wal jamaah. Saya akan bacakan saja sedikit dari apa yang dikatakan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di dalam karyanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata beliau, ya, qala rahimahullahu taala, kata beliau, qad kana muslimul aqtaril jawiyati fil azmanis salifati al khaliyati. Dulu, kata beliau, orang-orang di wilayah Jawiyah. Ini maknanya bukan Jawa, tapi disebutnya Nusantara. Terjemahnya adalah Nusantara. Karena dahulu orang-orang Arab menyebut kepulauan Nusantara itu menyebut dengan sebutan Aqtar Jawiyah. Sehingga orang-orang yang berasal dari Nusantara, dari Malaysia sampai Bima, disebutnya sebagai Ashabul Jawi, sebagai orang Jawi. Tetapi orang Minang tidak mau disebut Jawi. Ya kan? Tidak mau orang Minang disebut Jawi. Kenapa? Jawi itu artinya sapi. Ya kan? Karena itu orang Minang itu menyebut mereka Minangkabawi. Tidak mau disebut Jawi. Orang Malaysia disebut Jawa. Jadi orang-orang Mekah dulu, ya, Kiai Saifuddin, dulu ada pedagang kitab di sekitar Haram. Betul. Itu kalau manggil orang kita kan, ya Jawa, ta'al. Jawa sini kan begitu. Siti Rahma. Ya, Siti Rahma. Orang dulu ya tahun 70-an kan masih disebutnya Jawa. Ya Jawa, ta'al. Ya. Jadi disebutnya Jawa, artinya wahai orang dari Nusantara. Lalu kemudian dikatakan bahwa dulu orang-orang yang tinggal di Kepulauan Nusantara itu muttafiqil ara'i wal madhhabi. Ya, wa muttahidil ma'khadhi wal masyrabi. Bahwa dulu satu pemikiran dalam keagamaan dan satu pengambilan sumber keagamaan. Nah, dijelaskan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Fakulluhum fil fiqhi 'alal madhhabin nafis madhhabil Imam Muhammad ibn Idris. Dalam masalah fikih, dulu orang-orang Nusantara itu, termasuk juga orang Jawa, dalam mazhab, dalam berfikih itu,
mazhabnya adalah mazhab Imam Syafi'i. Wa fi usulid dini ala madhabil imami Abil Hasan al-Asy'ari. Di dalam memahami akidah, mereka berpedoman kepada mazhabnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Nah ini tadi, dikatakan tadi saya sudah singgung, Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Seperti apa? Ya kan? Seperti apa mazhabnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari di dalam masalah akidah? Bapak Ibu dulu pernah belajar ya akidah. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat irada ilmu hayat sama basar kalam aliman qadiran, kan begitu. Aliman, ya kan, Ya, hayyan sami'an basiran mutakalliman, di madrasah itu. Jadi ya Kiai Saifuddin ya, benar sekali. ya sudah didoktrin itu paham mazhab Asy'ari itu tentang akidah, tentang tauhid. Kita mengenal Allah, bahwa Allah itu punya sifat wujud, dia ada. Qidam terdahulu, baqo kekal, nggak tahu, pokoknya nggak habis-habis baqo. Ya kan? Mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluk, nggak bisa dibayangkan. Mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri sendiri, nggak butuh yang lain. Wahdaniyat esa, kudrat, ya, dia punya kekuasaan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Iradat, Allah punya kehendak yang nggak bisa kita paksa, nggak bisa kita halangi. Ya kan, di dalam Al-Quran dikatakan fa'alun lima yurid. Allah maha berkehendak dengan apa yang Allah mau. Maka kalau kita berdoa, kalau berdoa itu jangan dalam arti jangan maksa, ya Allah harus kabul hari ini. Nggak bisa. Kenapa? Karena Allah itu mengabulkan doa menurut waktu yang Allah tentukan, menurut tempat yang Allah mau, dan menurut takaran yang Allah berikan. Kalau Allah mengabulkan doa, bukan menurut maunya kita, ya menurut Allah. Fa'alun lima yurid. Ya kan, kudrat iradat. Ilmu, ya Allah pasti punya pengetahuan. Hayat, ya Allah pasti yang menciptakan kehidupan. Sama, dia mendengar. Basar, Allah maha melihat. Kalam, Allah berbicara. Ya kan? Mutakalliman, Allah bercakap-cakap. Karena Allah bercakap dengan Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Itu dasar-dasar dari akidah Asy'ariyah. Ilmu akidah yang kita pelajari dari SD itu. Kalau sekarang nggak hafal anak sekarang, Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu kita wajib nggak hafal, buka telapak tangan, pukul. Ya, kan begitu. Akhirnya hafal. Kalau sekarang pelanggaran HAM, kekerasan kepada anak. Kalau dulu kita udah biasa begitu. Kadang-kadang dipukul pakai karet, apalagi ya Kiai Saifuddin yang sekolahnya di Mekah. Waduh, ampun deh. Ya kan? Iftah idak, buka tangan. Sekolahnya bareng anak-anak Arab, jadi dianggap bandel, padahal enggak kan gitu. Anak-anak Arab kan ya Allah, main bola aja di kelas kan. Main sepak bola. Nah, jadi begitu. Kita sudah dapat doktrin tentang ajaran agama, doktrin akidah, menurut mazhab Imam Asy'ari itu tadi. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi. Lalu kemudian ditambah lagi dengan membaca akidah mujmalah karya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Saya masih ingat itu karena dulu sekolah di Asy-Syafi'iyah. Setiap pagi sebelum belajar selalu baca wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil mu'minin wa bil qur'ani imaman wa bil mu'minina ikhwanan wa bil ka'bati qiblatan wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Kita berlepas diri dari setiap agama yang menyelisihi, yang berbeda dengan ajaran Islam. Wa amanna bi kulli kitabin anzalahullahu, kami beriman kepada semua kitab yang Allah turunkan. Wa bi kulli rasulin arsalahullahu, ya kan? Kami beriman kepada semua rasul yang Allah utus.
Sampai kemudian ala dzalika nahya wa 'alaiha namut. Atas dasar prinsip itu kita hidup dan kita mati. Itu tiap pagi itu sebelum belajar, itu dulu yang dibaca. Akidah mujmalah. Jadi sudah akidah Asy'ariyah, ya kan? Kita baca wujud, kidam, bako dan seterusnya. Kemudian kita berkomitmen. Itu sampai sekarang masih membekas Bapak Ibu sekalian. Ya, masih membekas raditu billahi robba, dan memang dianjurkan untuk baca itu setiap pagi. Tanda bahwa kita ridho kepada Allah, sehingga kalau kita membaca itu Allah juga ridho kepada kita. Pagi sore raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Kenapa harus dibaca? Karena sekarang ada fenomena orang Islam nggak ridho dengan agamanya. Orang Islam nggak ridho dengan agamanya. Orang Islam itu ada yang nggak ridho dengan nabinya. Masa cerita tentang nabi, dia menceritakan tentang nabi, tapi menjatuhkan derajat nabi. Oh, nabi kecilnya itu ingusan, Allahu Akbar. Kita nggak berani. Iya kan? Betul. Sekarang ini banyak orang berani gitu mengejek agamanya, menjelek-jelekan Arab. Padahal ada hadis yang Nabi sampaikan kepada Sayyidina Salman Al-Farisi di dalam riwayat Imam Hakim. Nabi mengatakan, "Ya Salman, la tubghidni yufariquka dinuka." Salman, jangan kamu benci aku, nanti agamamu bakal lari dari kamu. Sayyidina Salman bingung, diwanti-wanti itu seperti Nabi. Kaifa ubghiduka ya Rasulullah wa bika hadanallah? Bagaimana mungkin saya benci kepada engkau? Sedangkan dengan perantaraan engkau ya Rasulullah, Allah berikan kami petunjuk. Apa kata Nabi? Tubghidul Arab, tubghiduni. Kamu benci Arab, berarti kamu benci saya. Aduh, ngeri. Ya kan? Tubghidul Arab, tubghiduni. Kalau kamu benci Arab, kamu benci aku. Allahu Akbar. Takut kita. Dulu orang nggak ada yang berani. Ngenyek-ngenyei, ngelek-ngelek no orang Arab, nggak ada yang berani. Atau segala sesuatu yang berkaitan dengan Arab misalnya. Kenapa? Karena kita ini sholat pakai bahasa Arab. Ya kan? Kita baca Quran pakai bahasa Arab. Nabi kita orang Arab. Sehingga ada satu hadis, ahib bil Arab li salasin. Cintailah Arab hanya karena 3 alasan. Apa itu? Li'anni Arabi. Ya kan? Karena aku orang Arab, kata Nabi. Ya, karena Nabi orang Arab, ya kita cinta Arab. Ya kan? Wa li'annal Qur'ana unzila bil Arabiyah. Karena Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab. Wa anna lughata ahlil jannah Arabiyah. Karena bahasanya penduduk surga itu nanti bahasa Arab. Wallahu alam, kayak gimana? Terus saya nggak kursus gimana? Otomatis nanti bisa kok. Ya kan, otomatis nanti bisa. Siapapun. Maka kita lihat sekarang fenomena begitu. Orang Islam justru nggak ridho dengan Islamnya sendiri. Allahu Akbar. Ini penting persoalan akidah Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi. Kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, wa fit tasawwufi ala madhabil Imamil Ghazali. Di dalam masalah tasawuf, dulu orang-orang di Nusantara itu ya mengikuti pahamnya Imam Al-Ghazali wal Imami Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhum ajmain. Di dalam tasawuf selain mengikuti pandangan Imam Al-Ghazali, juga mengikuti pandangan Imam Abu Hasan As-Syadzili. Nah, kemudian ini beliau menceritakan fakta sosial. Summa innahu hadatha fi 'ami alfin wa salasimi'atin wa salatina ahzabun mutanawwi'ah. Kemudian pada tahun 1300 ya 1330 Hijriah muncullah berbagai macam ahzab, berbagai macam kelompok. Wa ara'un mutadafi'ah. Ya, muncul pandangan-pandangan yang saling bertentangan. Wa aqwalun mutadharibah, muncul pendapat-pendapat yang membingungkan, kata Hadratus Syekh Imam Kiai Hasyim Asy'ari. Wa rijalun mutajadzibah, dan muncul orang-orang aneh nih berpikir tentang agama. Nah, jadi sampai disebut beberapa nama di sini. Ada inilah, ada si ini, ada si ini. Nah, ini untuk menegaskan bahwa fenomena kerusakan berpikir umat itu terus berlangsung dari mulai abad kedua Hijriah sampai dikatakan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari
tahun 1330. Sekarang 1443. Berarti kurang lebih 100 tahun yang lalu. Sejak 100 tahun yang lalu di Indonesia ini sudah satu abad. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita prihatin dari orang-orang yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah mudahnya mereka menuduh sesat sesama muslim dan mudahnya mereka menjatuhkan vonis kafir kepada sesama muslim. Padahal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan. Ada dua hadis yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama, kata Rasulullah di dalam hadis riwayat Bukhari, bahwa jika orang itu sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa irbahum. Ada tiga hal yang harus dijaga, kata Nabi, kalau orang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang pertama, kata Nabi, dima'ahum. Jiwa mereka harus dijaga. Kalau orang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, harus dijaga. Haram darahnya setiap muslim. Maka tidak boleh seorang muslim membunuh sesama muslim. Haram hukumnya. Yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, wa amwalahum. Harta mereka juga menjadi haram bagi sesama muslim. Ya, jadi terjaga, terpelihara harta mereka. Yang ketiga, wa irbahum. Harga diri, kehormatan mereka juga terpelihara jika mereka sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena itu tidak boleh menyakiti hati sesama muslim. Nah, sekarang ini Bapak Ibu sekalian, kita diperintahkan menjaga jarak, social distancing. Tapi kita lupa menjaga hati dan lisan. Ya kan? Orang sekarang itu diperintahkan menjaga jarak supaya jangan sampai kita terkena penyakit. Tetapi faktanya orang tidak menjaga lisan yang membuat hati orang lain menjadi sakit. Waduh. Sekarang begitu fenomenanya. Ya, menjaga jarak tetapi tidak menjaga lisan. Dengan kata lain menggampang mengatakan, wah itu kalau amalan tahlilan itu, orang yang tahlilan masuk neraka. Sakit hati kita dikatakan seperti itu. Kok tahlilan masuk neraka? Saya kan mengucapkan la ilaha illallah. Kan Nabi mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu adalah la ilaha illallah. Kok saya mengucapin la ilaha illallah masuk neraka, itu gimana? Kecuali kalau tahlilannya hong wilaheng bejebreng gombreng hong wilaheng, itu masuk neraka ya. Ini ngucapin la ilaha illallah. Lalu apalagi yang diucapkan orang tahlilan? Kalimat yang disukai Allah. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Kalimat yang disukai Allah. Lah kok orang ngucapin kalimat yang disukai Allah masuk neraka tuh gimana? Lalu di tahlilan itu ngapain lagi? Membaca ayat-ayat Allah. Membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Baqarah. Membaca surat Yasin, membaca surat Al-Ikhlas, membaca surat Al-Falaq, membaca surat An-Nas. Semua suratnya itu adalah kalamullah. Maka Rasulullah mengatakan, wa fadlu kalamillahi ta'ala, ya kan, ala sairil kalam, keutamaan ucapan Allah, keutamaan firman Allah di atas semua ucapan itu adalah kata Rasulullah, kafadlillahi ala sairi khalqih, ala sairi makhluqati. Seperti keutamaan Allah di atas semua makhluknya. Artinya, orang yang baca Quran itu, ya Allah, pahalanya luar biasa. Ya, tapi kan Nabi tidak mencontohkan. Loh, Nabi mencontohkan. Mencontohkan membaca Al-Fatihah. Nabi ada contohnya. Nggak mungkin kita bisa baca Fatihah kalau Nabi tidak mencontohkan. Ya, maksudnya sahabat tidak tahlilan. Oh, sahabat tahlilan kok mengucapkan la ilaha illallah? Mana ada sahabat yang nggak mengucapkan la ilaha illallah? Wah, itu kan tradisi Hindu. Mana ada orang Hindu mengucapkan la ilaha illallah? Itu. Sakit hati kita dikatakan sesat gitu, masuk neraka. Tambah lagi itu yang masih memperingati Maulid, kafir itu. Allahu Akbar. Bagaimana kita masuk neraka? Bagaimana mungkin kita dikatakan keluar dari Islam sedangkan kita cinta kepada Sayyidina Muhammad Shallallahu alaihi wasallam?
Karena siapapun yang namanya orang Islam pasti pengen nanti di yaumul kiamah dikumpulkan bareng dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita kan sedang mencari jalan ini supaya kita ini nanti bisa ngumpul dengan Nabi. Nah ini yang kita sayangkan, ada orang-orang yang dengan seenaknya tanpa ada rasa bertanggung jawab melempar pendapat-pendapat yang menyakiti hati sesama muslim. Kenapa? Karena mereka tidak paham, ya kan, apa definisi sunnah dan apa definisi bid'ah. Dipikirnya bahwa semua yang nggak dilakukan Nabi adalah bid'ah. Ya udah, kalau memang semuanya bid'ah, masjid jangan pakai mikrofon. Kenapa? Dulu Masjid Nabawi nggak ada mikrofon. Ya sudah, kalau memang Nabi yang nggak dilakukan Nabi itu disebut bid'ah, dulu Masjid Nabawi nggak pakai karpet. Ya kan? Ya sudah, kalau gitu masjid juga nggak usah pakai karpet. Tapi sekarang lihat Masjid Nabawi, Masya Allah, mahligai begitu. Indahnya luar biasa. Pakai karpet. Ya kan? AC-nya luar biasa. Kita lihat begitu kan, luar biasa itu Masjid Nabawi. Ya, Masjid Nabawi itu luar biasa, ada penambahan ini dan itu. Nah, kalau misalnya semua yang tidak dilakukan Nabi dianggap bid'ah, ya orang yang mengatakan itu juga bid'ah juga. Kenapa? Karena model orang seperti itu nggak ada di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu aja ngebalikinnya. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian, kita mempunyai pemahaman, pengetahuan ilmu. Jadi yang pertama itu, ya. Jadi kalau orang itu sudah muslim, terpelihara kehormatan dirinya. Yang kedua, hadis yang kedua, Nabi melarang kita gampang menuduh orang lain kafir. Kata Nabi, man qala li akhihi kafir, ya, faqad ba'a ala ahadihima. Kata Nabi, orang yang mengatakan kepada saudaranya, "Hei kafir," maka tuduhan itu akan kembali kepada dirinya. Ya kan? Bisa juga kembali kepada orang yang mengatakannya. Nah, ini yang dikatakan oleh Nabi, maka kita tidak boleh mengkafirkan atau takfir terhadap sesama muslim. Jadi munculnya paham-paham ekstrim, ya, ekstrim ini dua paham kelewat batas, adalah karena itu tadi fenomena takfir, gampang mengkafirkan. Dan di tempat kita, di negara kita ini banyak, di Depok banyak, Pak, Bapak Ibu sekalian. Yang tipe-tipe seperti itu, ada yang terang-terangan, ada yang ngumpet-ngumpet. Ya kan? Ada yang ngumpet-ngumpet, bahkan ada yang punya paham bahwa harta sesama muslim itu disebut sebagai harta gonimah, rampasan perang. Ada yang begitu. Gonimah tuh. Jadi kita curi nggak apa-apa, itu gonimah. Karena beda satu pengajian dengan kita. Itu ada paham yang kayak seperti itu. Nah, karena itu kita perlu luruskan kembali, kita perjelas apa itu ahlus sunnah wal jamaah. Nah, saya kira ini sebagai pengantar, ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi semacam bekal bagi kita untuk bisa memahami perkembangan dinamika umat Islam yang makin ke sini, makin kita lihat makin ramai, ya kan, dinamikanya makin ruwet gitu kan, sehingga kita punya pijakan, oh kalau gitu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, dan ini diwakili oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari Al-Jumbangi. Demikian yang bisa disampaikan sebagai pengantar. Mohon maaf jika banyak yang kurang berkenan dalam penyampaian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilaihi turja'ul umur. Syukran jazilan Ustadz atas pencerahan yang tadi telah disampaikan. Dan sebelum saya menyimpulkan, saya sapa dulu Ibu Diana, Ibu Murtiati, Ibu Nafisah Mahdia, Ibu Ida, Ibu Emma Subur, Ibu Elvina, Pak Sasongko, Alhamdulillah, Ibu Rashidah, dan Ketua Majelis Ta'lim Ibu-Ibu kita, yaitu Ibu Hajah Sri Untari. Terima kasih atas kebersamaan yang telah diperlihatkan. Baik Ustadz, sebagaimana yang tadi disampaikan, sedikit saya akan menyimpulkan sebagai biar mudah kita memahami. Kesimpulan yang saya catat di sini adalah
bahwa ternyata di zaman Nabi tidak ada istilah Ahlussunnah wal Jamaah, adanya di abad kedua Hijriyah. Dan sebagai reaksi, ya barangkali bisa saya katakan begitu, sebagai reaksi atas doktrin Mu'tazilah yang mengedepankan akal ketimbang syariah, barangkali seperti itu. Walaupun mereka beranggapan bahwa akal juga adalah bagian daripada, bahkan diperintahkan oleh Al-Quran. Dan itu ternyata telah dibantah oleh Al-Imam Ahmad Ibnu Hambal sampai-sampai beliau dipenjarakan. Ini sebagian daripada pandangan-pandangan Ahlussunnah yang telah disampaikan oleh Pak Kiai tadi, walaupun barangkali masih banyak pandangan-pandangan lain dalam konteks Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, silakan Bapak dan Ibu sekalian yang ingin menambahkan, yang ingin bertanya langsung, atau ingin bertanya melalui ruang chat, silakan. Kami persilahkan kepada Bapak-Bapak dulu, silakan. Biasanya Pak Profesor itu yang pertama. Suaranya dibuka. Pak Prof masih bersama kita? Oke, kalau begitu yang lain silakan dulu. Pak Agus tadi catat-catat tadi beliau. Pak Munadi. Ya, barangkali Pak Ustadz, Ya. izinkan saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Pak Ustadz Dr. Abdi Kurnia, saya terus terang saja masih belum ngegantung gitu. Ustadznya baru cuma sedikit udah selesai. Ini saya pikir masih panjang. Oh, ini biar rutin Pak Agus. Gitu ya. Iya. Rasanya baru seujung kuku itu yang disampaikan, sehingga saya sendiri belum ngerti apa sebetulnya kan gitu loh. Belum ada apa-apanya. Kalau ibaratnya belajar ngaji, baru belajar alif batasa saja, belum bisa baca yang lainnya nih. Gitu, betul Pak Agus. Jadi iya. pas mau nanya juga rada bingung juga, nanyanya konyol juga kan gitu pertanyaannya. Kalau Ustadz ya. Tapi ada pertanyaan ya Pak Ustadz ini. Apakah mazhab ataupun paham Mu'tazilah ini itu masih ada secara resmi diakui negara seperti pada waktu zamannya Abbasiyah, atau sebetulnya sudah tidak diakui dimanapun juga, hanya sebagai gerakan ekstrim gitu, masih ada muncul di antara beberapa kelompok orang saja gitu. Itu aja barangkali Pak Ustadz. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab ya Pak Agus ya. Jadi paham Mu'tazilah itu sudah hilang Pak. Sudah hilang ditelan zaman ya, seiring dengan makin kuatnya penerimaan masyarakat terhadap kampanye yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Ya, jadi pada akhirnya paham itu hilang dengan sendirinya, jadi tidak melalui perlawanan secara fisik. Jadi kalau orang zaman dulu itu kalau menghadapi pemikiran yang dilawannya dengan pemikiran, ya kan, bukan dengan buzzer atau dengan pelaporan. Kalau sekarang kan melawan pemikiran dilaporin kan begitu, dikit-dikit lapor. Kalau dulu tidak. Jadi dulu itu ya pemikiran dilawan dengan pemikiran, disampaikan melalui ta'lim-ta'lim di masjid, di khutbah-khutbah Jumat, tetapi juga caranya santun kalau zaman dulu itu. Caranya bagaimana? Mengajak kembali masyarakat untuk ya, kembali kepada wasiat-wasiat yang pernah disampaikan oleh Rasulullah dan para sahabat. Lalu kemudian yang kedua adalah mereka menunjukkan perilaku. Bagaimana sih perilakunya orang yang mengamalkan sunnah itu? Ya kan, karena ada 3 hal yang penting ya. Dalam penyampaian sesuatu itu ada 3 hal yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama pendapat, kemudian yang kedua adalah perilaku, ya kan, yang seiring dengan pendapat, dan yang ketiga adalah keterampilan di dalam menyampaikan pendapat. Ini 3 hal ini. Ya, keterampilannya itu bagaimana? Dan para ulama itu memang punya 3 hal ini sehingga akhirnya mereka dikenang. Ya kan, dikenang. Nah, adapun tentang studi pemikiran-pemikiran itu ada sendiri Pak Agus. Jadi kalau tadi Pak Agus katakan bahwa ini seujung kuku, memang seujung kuku gitu kan. Tidak semuanya disampaikan, artinya belum semuanya disampaikan, karena juga kalau di kuliah ini kan 6 SKS Pak.
gitu kan. Nah, 6 SKS kuliahnya ini kan, jadi tiap semester ada Pak Agus gitu kan. Ya 90 menit, tapi kalau di majelis taklim jangan kelamaan gitu kan, karena ada yang mungkin punya keperluan lain mau keluar. Nah, kita sedikit-sedikit dulu ya kan, harapannya kalau memang nanti bisa rutin akan ada lanjutannya gitu kan. Nah, lanjutannya nanti kita akan coba bedah pemikiran-pemikiran yang pernah berkembang, misalnya kan ada pemikiran Wahabi, ada pemikiran misalnya Jabariyah. Ya, Jabariyah ini kelompok yang berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini memang sudah berdasarkan kehendak Allah, tetapi mereka lebih ekstrim lagi. Jadi kalau kata orang Jabariyah itu bukan Jabar ya, bukan dari Jabar, bukan. Karena dari Jabar ya Pak Agus kan katingalina mati Jabar gitunya. Ya, asli Jadi Jabar. asli Jabar. Jabariyah itu maknanya keterpaksaan, itu Jabar. Jadi kelompok yang menganggap bahwa kalaupun kita melakukan perbuatan maksiat, eta mah ti Allah oge katanya kan begitu. Ini mah sudah kehendak Allah saya berbuat maksiat, itu kata orang Jabariyah begitu. Jadi manusia itu seperti wayang, kata kelompok Jabariyah. Nah, ini berbahaya juga paham seperti ini. Berbahayanya kenapa? Ya artinya ketika orang melakukan perbuatan kejahatan gitu kan, ditanya apa dasar kamu melakukan perbuatan kejahatan? Nanti jawabannya, ya Allah juga sudah menetapkan begini, ya sudah ketentuan Allah, ya saya mah ikut aja. Begitu. Itu yang dikhawatirkan gitu kan. Munculnya paham Jabariyah. Dan ini sempat diterima gitu di masyarakat muslim, di sebagian masyarakat muslim pada abad ke-3 Hijriah itu sempat diterima kalau pemahaman seperti ini, dan bagi pelaku maksiat ya ini dianggap sebagai pintu masuk yang baik, yang bagus. Pintu masuk yang bagus. Oh ya udah nggak apa-apa kita. Jadi orang-orang yang berbuat maksiat pada masa itu berpendapat ya kita berbuat zina kan ya ini karena kehendak Allah katanya. Sudah ada catatannya kita harus berbuat zina. Nauzubillah gitu. Nah, itu paham Jabariyah, paham yang sesat. Lalu juga ada paham namanya Murji'ah. Murji'ah itu semua dikembalikan kepada Allah. Jadi hampir mirip dengan Jabariyah. Lebih dikatakan sebagai kelompok apatisme. Ya, kelompok apatis. Nanti kemudian kita yang kontemporer lah, yang dekat ini. Ada namanya Qadianiyah, ya, paham Qadiani, Ahmadiyah. Ya kan? Jadi yang menggunakan Islam itu sebagai platformnya, ini yang perlu kita kritisi ya. Kalau agama lain kita nggak akan utak-atik lah agama lain. Tapi yang menggunakan Islam sebagai platform tapi dalam pelaksanaannya menyimpang, ini kita harus tahu. Ya kan, Qadianiyah, Ahmadiyah. Ya, kita harus tahu nih ini apa nih paham ini. Terus kemudian yang kemarin rame Bahai kan begitu. Ya, kita juga harus tahu tuh Bahai itu apa kan gitu. Ya kan, paham Bahai yang diucapkan selamat itu kan oleh Menteri Agama kan, selamat Hari Raya Bahai. Ini apa nih Bahai ini kan? Karena itu juga menggunakan Islam itu sebagai platformnya itu. Yang menggunakan Islam sebagai platform. Lalu ada paham Syiah ya. Syiah ini bermacam-macam kan. Ya ada Syiah Imamiyah, ada Syiah Ismailiyah, ada Syiah Zaidiyah gitu kan. Nah, Kiai Saifuddin tuh pernah berinteraksi tuh, bersinggungan di Mekah karena ada juga orang Syiah ya. Kiai Saifuddin ya. Ya kan, di Madinah itu banyak orang Syiah, tuh ada kampungnya sendiri orang Syiah. Ini gimana sih? Yang di Indonesia seperti apa nih Syiahnya nih? Kan begitu. Ya di Pesona juga ada kan pengajian Syiahan begitu. Iya, nah ini seperti apa? Dengan Ahlus Sunnah ini bagaimana? Ya kita harus tahu. Ya kan, paham-paham seperti itu. Artinya yang kita kritisi itu pemikiran. Ya kalau orang silakanlah pribadi-pribadi lah kan gitu. Ya kan, kita kan yang kita kritisi ini pemikiran, bukan orang ya. Kalau orang ya semua orang punya hak untuk tinggal, punya hak untuk hidup ya kan. Kita nggak akan utak-atik. Tapi kalau pemikiran, apalagi sudah berkaitan dengan akidah, dan kita punya kewajiban untuk mempertahankan ajaran agama. Ya kan? Kenapa? Karena memang di dalam tahlil itu kan kita selalu punya komitmen. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atu. Ya kan? Jadi kalimat yang benar, kalimat kebenaran itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di atas kalimat itu kita hidup, dengan kalimat itu kita mati. Kan begitu. Dan dengan la ilaha illallah itu kita dibangkitkan. Ini komitmennya itu. Apalagi kita udah usia di atas 50 kan begitu. Kalau saya kan jelita Pak.
jelang 50 tahun. Saya kan jelita. Kalau Bapak sudah di atas jelita semua sama ibu-ibu nih. Memangnya sudah di atas jelita. Kalau saya jelita, jelang 50 tahun. Jadi yang Lagi kita lihat, lucu-lucunya. lagi lucu-lucunya, itu balita Pak. Nah, Iya, kan iya, iya, iya. kita kan pengen masuk kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah ya, bahwa orang yang baik itu adalah umur yang paling baik itu adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Kata Nabi begitu kan. Orang yang beruntung itu orang yang umurnya panjang dan amalnya makin baik. Sehingga kita nanti kalau mati husnul khotimah. Kan kita pengennya begitu tuh. Betul. Ya kan, tola umroh. Ya, Pak Munadi ini umurnya udah panjang. Wahasuna amaluhu. Ya kan amalnya insya Allah sering ngaji kan amalnya baik. Kan begitu kan. Amin, amin. Orang yang diberkahi kan kata Rasulullah kan gitu. Nah kita kan pengen begitu Pak ya. Jadi apalagi dalam kaitannya dengan akidah ini udah nggak ada tawar-menawar. Karena akidah ini kan yang kita bawa pada waktu kita sakaratul mautnya akidah ini. Ya kan, persoalan akidah itu agama kita yang benar ini kan yang kita bawa. Nah, maka kita kritik pemikiran-pemikiran, kita harus paham pemikiran-pemikiran yang memang merusak cara berpikir akidah. Nah, inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kalau saya itu yang disampaikan oleh para guru, ya kan, para penyebar Islam ya ke Nusantara, ke Indonesia ini yang disampaikan. Para guru kita sudah mengajarkan itu. Jadi begitu Pak Agus ya. Jadi memang Ada pertanyaan Pak Haji. Ya, silakan. Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali terima kasih. Uraiannya sebetulnya memang berat ya. Dari awal saya menangkap, mudah-mudahan tidak salah, bahwa berkisar pada pola pemikiran. Ya. Kalau dilihat dari penjelasan tadi, sebetulnya pada saat Mu'tazilah itu ada, orang betul-betul ingin menyatakan kebebasan berpikir. Nah, sekarang yang seperti itu pun juga ada, tetapi ada beberapa catatan. Mungkin dia ingin mendapatkan sesuatu supaya bisa menduduki jabatan. Ada juga yang berusaha untuk supaya Islam itu semakin lama semakin rendah, semakin hancur lah. Terus yang ketiga, memang pola berpikir ini seolah-olah dikuatkan oleh ayat-ayat suci Al-Quran. Pertanyaannya adalah, ayat-ayat yang mana yang membolehkan orang menggunakan akal sebebas-bebasnya, bahkan menganalisa ajaran Rasul. Kalau itu memang ada, apakah mereka menangkapnya dengan benar ataukah karena kebebasan berpikir? Begitu saja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Munadi. Jadi begini, memang saya tidak menjelaskan secara detail Mu'tazilah itu seperti apa gitu kan, karena memang di sini hanya fokusnya adalah bagaimana kita memahami potret Ahlus Sunnah wal Jamaah, lalu kemudian nanti kita bandingkan dengan klaim-klaim ya, klaim-klaim yang dilempar oleh sekelompok orang bahwa mereka sedang mendakwahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, tapi terkait dengan apa yang ditanya oleh Pak Munadi tentang ayat apa atau bahkan mungkin hadis apa yang membolehkan orang itu menggunakan akal, ya kan, menggunakan akal melakukan proses berpikir. Islam ini menghargai akal, Pak. Ini bisa kita pahami dari maqasid syariah yang tempo hari pernah saya jelaskan. Maqasid ini tujuan dari syariah. Bahwa tujuan dari syariah itu kan ada 5 ya. Sebagaimana pernah saya jelaskan pada pertemuan bulan lalu itu. Yang pertama adalah hifdzuddin. Tujuan dari syariat itu kan memelihara atau menjaga agama. Agama ini perlu dilestarikan, ya, dijaga ajaran agama ini. Kemudian yang kedua adalah hifdzun nafsi. Ya kan, menjaga kelangsungan jiwa manusia. Maka dari itu perbuatan membunuh itu diharamkan.
menghilangkan nyawa itu diharamkan, kecuali atas dasar hukum. Atas dasar hukum itu ya hukuman mati. Lalu kemudian yang ketiga, agama itu diturunkan, syariat itu diturunkan dalam rangka menjaga akal budi. Nah ini hifzul aqli. Nah kalau sudah ada menjaga akal budi, artinya kan bahwa berpikir itu memang dianjurkan dalam agama. Ya. Kemudian yang keempat, hifdzun nasli, menjaga garis keturunan, dan yang kelima adalah menjaga harta. Nah, dari uraian itu kita bisa tangkap bahwa yang namanya menggunakan akal, proses berpikir gitu, itu memang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Nabi dan para sahabat juga berpikir, berstrategi. Kalau tidak berstrategi nggak mungkin menang dalam perang Khandaq. Ya kan, karena strategi itu produk dari akal. Nah, ini artinya bahwa Nabi dan para sahabat juga mendayagunakan akal. Hanya yang menjadi persoalan adalah ketika akal itu diposisikan. Itu menjadi masalah. Ya, bagaimana akal itu diposisikan? Dia berada di atas Al-Qur'an dan Sunnah, atau dia menjadi alat untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, itu. Jadi ini ada yang diposisikan di atas Quran dan Sunnah. Udah pokoknya terima dulu. Kalau nggak logis sudah ditolak. Itu kalau sudah di atas. Tapi kalau dijadikan sebagai alat, ya kita jadikan sebagai alat. Alat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Kalau sebagai alat, berarti alat itu ada batasannya. Ya kan? Ada batas jangkauannya. Kalau dia sudah lewat dari batas jangkauannya, oh berarti memang kapasitas kita ini nggak nyampe. Nah, karena itu ada hadis dari Nabi. Saya baca hadis ini kelas 1 MTS, 1 SMP. Ya, diajarkan guru saya. Nabi mengatakan, tafakkaru fil khalqi. Berpikirlah tentang ciptaan. Artinya Nabi sudah memberikan batasan. Nabi sudah memberikan batasan. Tafakkaru fil khalqi. Berpikirlah kalian tentang ciptaan-ciptaan Allah. Tentang produk-produk yang ada di alam semesta, tentang fenomena yang terjadi di alam semesta. Wala tafakkaru fil khaliqi, jangan pernah kalian memikirkan atau berpikir tentang Allah. Nah, ini sudah masuk ke wilayah yang sangat rumit. Fa innakum la taqdiruna qadrah, karena kalian itu tidak akan sanggup sampai ke sana, kata Nabi. Nah, Mu'tazilah itu sudah masuk ke situ, masuk berpikir tentang Allah itu tadi. Apa buktinya? Tadi sudah saya singgung. Ketika berbicara tentang Al-Quran, Al-Quran itu makhluk atau bukan? Nah, itu kan sudah masuk kepada hak prerogatifnya Allah. Karena orang Mu'tazilah mikir begini, pokoknya selain Allah itu makhluk. Awalnya betul, selain Allah itu adalah makhluk. Ya kan? Wa kullu ma siwallahi makhlukun. Segala sesuatu selain Allah itu adalah makhluk. Benar. Tapi sudah masuk kepada pernyataan itu. Kalau gitu firman Allah makhluk atau bukan? Kan gitu. Nah itu berarti sudah masuk ke situ. Akhirnya mereka mengatakan, ya kalau gitu Quran itu makhluk. Karena Quran firman Allah. Nah ini pernyataan ini meskipun secara nalar itu lurus ya. Secara nalar itu lurus. Muncul masalah. Masalahnya gimana? Nah kalau Quran itu makhluk berarti dia bisa berubah. Kan begitu. Sedangkan Quran itu nggak mungkin berubah. Nah, terus yang berubah apa? Yang berubah itu penafsiran manusia terhadap Al-Quran. Nah, kalau begitu, bagaimana proses berpikirnya di dalam ajaran Islam? Ya terus. Kenapa? Karena Al-Quran itu kalau kita baca di banyak ayat, selalu menyisipkan kalimat afala ta'qilun. Tidakkah kalian menggunakan akal? Afala tatafakkarun, tidakkah kalian berpikir? Hanya yang perlu dipahami dari potongan-potongan ayat itu adalah konteks hubungannya. Kemana maksudnya? Ya kan? Ayat yang kalau di belakangnya ada afala ta'qilun, afala tatafakkarun itu, konteks hubungannya lebih kepada memikirkan apa yang sudah Allah ciptakan, apa yang sudah Allah tetapkan. Disuruh mikir sebab akibat. Oh ini kalau begini nanti akibatnya begini. Orang itu kalau dia tidak beriman kepada Allah,
ya kan? Maka wajar jika Allah tidak menambahkan keberkahan, dan wajar kalau Allah tidak memberikan jaminan keselamatan. Kan gitu. Ya kan? Itu konteks afala taqilun dan afala tatafakkarun. Ya. Konteks afala taqilun dan afala tatafakkarun lagi. Ketika kita membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Disuruh mikir. Nah, kalau Allah punya anak, bagaimana? Kan gitu. Berarti kekuasaan langit dan bumi nanti diwariskan. Kan gitu. Nah, kalau Allah diperanakan, Allah itu dia punya bapak dan punya ibu, berarti Allah tidak punya independensi, tidak qiyamuhu binafsihi. Nah, itu artinya itu di situ afala taqilun dan afala tatafakkarunnya ke situ. Nah, itu. Jadi proses berpikirnya terus berjalan. Bukan berarti kalau kita ngikuti Quran dan Sunnah, akal dimatikan. Wah, nggak gitu. Bodoh-bodoh nanti orang Islam. Ya kan? Nanti nggak bisa ngerjakan soal matematika persamaan, gitu kan? Nanti nggak ada yang kayak Pak Gunardi kuliah di ITB, nggak ada gitu. Kalau nggak menggunakan akal. Orang Islam itu juga harus menggunakan akal. Itu. Tapi tidak semua ajaran Islam bisa diakal-akali. Nah, itu yang perlu kita pahami. Ya, saya mudah-mudahan sih penjelasan ini sederhana. Ya, Pak Munadi mudah-mudahan gitu kan sederhana. Ya. Sebetulnya tidak sederhana tuh Pak Ustadz. Gimana? Sebetulnya tidak sederhana karena manusia itu sendiri kan diberikan akal, tapi dia tidak berpikir bagaimana kok bisa punya akal gitu loh. Sehingga dia bisa melakukan sesuatu suka-suka dia, kebebasan berpikir. Ini bagaimana? Ayat Al-Quran yang melarang seperti itu. Oke, begini Pak Kiai. Ya, jadi begini Pak Munadi. Ya, simpel ya. Kalau Quran itu gini, dalam kaitannya dengan akal itu, Quran itu tidak bicara perintah dan larangan. Ya, kalau kita baca ayat Quran itu dalam kaitannya dengan akal, Quran itu tidak pernah bicara berpikirlah, enggak, ya kan? Atau jangan berpikir, enggak ada. Ayatnya enggak ada. Tapi, ya kan? Tapi Quran itu selalu menggunakan perumpamaan dan menggunakan tamsil-tamsil, contoh-contoh, serta menggunakan perbandingan. Itu Quran. Jadi bahasa Quran itu selalu menggunakan perbandingan. Perbandingannya adalah manusia dibandingkan dengan hewan. Contohnya di surat Al-An'am. Ya, jadi di surat Al-An'am itu ketika Allah membandingkan orang yang beriman dan yang tidak beriman, Allah mengatakan begini, menggambarkan orang yang tidak beriman. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi nggak paham. Tidak untuk memahami. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, punya penglihatan tapi nggak pernah dipakai. Walahum a'adanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tetapi tidak dipakai untuk mendengar. Jadi dari mulai hati, mata dan telinga. Nah, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti hewan-hewan ternak. Ya kan hewan ternak itu ya punya mata, ya punya telinga, tapi yang dablek. Ya, pagar orang diterobos juga, tanaman orang dimakan juga. Kenapa? Karena kulubnya, hatinya itu tidak memahami. Nah, ini yang menarik, Pak. Kalau kita belajar itu di dalam psikologi Quran itu, akal itu tempatnya di mana? Di otak apa di kulub? Kan gitu. Ya, kulub itu orang menerjemahkan hati. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dalam bahasa Arab, jantung itu ya, kayak Saifuddin, jantung dalam bahasa Arab itu apa? Kolbun kan? Kolbun. Iya, sebab kalau hati kibdah. Kan gitu kan? Enak. Pagi-pagi enak digoreng. Enak deh kibdah. Kalau jantung itu kolbun. Ya kan? Kolbun. Kolbun itu jantung. Jadi sebenarnya yang disebut dengan kolbu itu jantung, bukan hati dalam pengertian hepar, bukan. Jantung. Tapi kita cenderung menyebutnya sebagai hati. Nah, rupanya hati itu tempat kita merasa, tempat kita memahami. Jadi kesadaran itu dari hati, bukan dari otak. Karena otak ini sekedar ini adalah pusat, ini servernya saraf gitu. Pusat informasinya ada di sini, tapi keputusannya dari sini.
Kan servernya di sini, nyimpannya di sini, memorinya kan gitu. Tapi ininya dari sini, perintahnya dari sini. Kalau hati mengatakan bergerak, bergerak, ya kan? Maka di sini akan data itu akan dirumuskan. Ya kan, tolak, maka ini akan merumuskan bagaimana cara menolak. Jadi kalau begitu perbedaan manusia dengan hewan itu di situ. Ya kan? Manusia itu punya kolbun, hewan tidak punya kolbun dalam makna ruhani. Sehingga hewan itu melihat, tetapi melihat ya tidak dipakai untuk merenung. Ya, kalau kambing itu merenung, saya kira nggak ada kambing mau dijual untuk jadi hewan kurban. Kan dia merenung. Aku nggak mau dijual harga mahal buat dipotong, kan nggak mau kan gitu. Nah, orang yang mengandalkan kebebasan ini sekarang kan mulai muncul yang sekarang sudah muncul paham humanisme, paham yang manusia itu pokoknya segala-galanya itu humanisme. Kita nggak pakai lagi yang namanya agama, itu kan dalam filsafat begitu. Humanisme. Nggak usah diatur-atur oleh agama. Nah, kita ini, generasi kita, banyak yang nggak paham soal ini, Bapak Ibu sekalian. Sehingga akhirnya ketika terbit satu peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan kehidupan manusia, pengesahan LGBT itu, kita akhirnya nggak sampai berpikir, oh iya ya, kok lama-lama kok manusia kayak hewan ya? Ya kan? Sekarang kan perilakunya udah mulai kelihatan. Di Depok tuh ada Pak LGBT itu. Kelompok LGBT. Di kampus UI juga LGBT ada kok. Banyak kok pelaku LGBT, mulai dari mahasiswa sampai dosen juga ada. Ini nggak bisa ditutup-tutupi. Memang mereka ngaku. Ya kan, perempuan cuma suka sama perempuan, laki cuma suka sama laki. Itu kan kulubnya kemana? Kulub. Padahal Allah ciptakan laki-laki dan perempuan itu berpasangan. Nah, jadi Quran itu tidak pernah bicara tentang perintah dan larangan dalam kaitannya dengan menggunakan akal. Tetapi Quran selalu menggunakan perbandingan. Ayo coba bandingkan. Kalau coro Jawane itu, kon menungso apa hewan kan gitu. Kan begitu. Saya menungso ya, kalau menungso ya mikir kan gitu kan. Maka ada orang itu kalau hatinya nggak peka, maka dia jadi pekok. Kan gitu. Kalau hatinya nggak peka, ya kan, tidak sensibel, tidak dia punya kepekaan, sensibility, maka dia akan pekok, gitu kan, pekok keras gitu hatinya kan, gablek kan gitu kan. Udah dinasehati ini. Nah, ini uniknya manusia. Jadi kalau dalam kaitannya dengan akal, memang di dalam Quran tidak ada perintah dan tidak juga ada larangan, tetapi yang di dalam Quran itu cuma dibuat perbandingan. Nah, tadi kenapa sampai pada pembahasan tentang mazhab itu? Karena kita yang dilihat ini impact dampak. Dampaknya ini yang perlu diwaspadai. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Pak Ustadz. Ini mungkin Pak Munadi, Pak Agus memang begitu mengenai Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mungkin sedikit mensederhanakan persoalan ya, sebagaimana apa yang tadi setelah saya simak bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah muncul belakangan, yaitu untuk mengkanter pemahaman Mu'tazilah. Kira seperti itu. Iya, sederhananya begitu. Sementara Mu'tazilah itu adalah menggunakan akal, ya, semua serba akal. Kalau semua serba akal terus, artinya kita juga nggak bisa melihat Allah dalam surga ya Pak Kiai. Ya. Nah, jadi itu saja, dan barusan Pak Kiai hanya mengantarkan kepada persoalan akidah. Ini masih belum masuk ke pandangan-pandangan yang lain seperti fikihnya seperti apa, baru masalah akidah. Dan tadi juga sudah beliau sampaikan bahwa pemikiran Mu'tazilah ini sudah hilang di pasaran. Udah hilang di pasaran, organisasi pun tidak ada, tetapi barangkali masih ada baju-bajunya ya Pak Kiai ya, yang ini barangkali yang bisa membuat dampak. Oleh karena itu Ahlus Sunnah dari dulu mengkanter semua itu, kira-kira seperti itu. Begitu juga paham-paham yang lain yang Pak Kiai masih belum mengeluarkan semuanya, berhubung kita masih berada di pertemuan Zoom ya. Mungkin kalau 3 kali sehari dalam 1 bulan selesai barangkali Pak Ustadz, tapi kita mungkin pertemuan sebulan sekali, dan alhamdulillah tadi sudah diberikan sebuah pengantar bagaimana sejarah lahirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu baru ujung kukunya seperti Pak Agus tadi bilang. Ini masih belum ke ujung kaki ya, jadi perlu perjalanan panjang. Baik, sebelum ke pertanyaan ke yang lain, ada pertanyaan melalui chatting ini. Kiai Saifuddin.
Oke, Sapudin, mungkin saya coba 5 menit lagi ya, karena saya ada ini nih, ada kegiatan nih. Oh iya. Baik, silakan. baik. Memang sudah 1,5 jam nih Pak Ustadz. Ya. Tapi ada, karena sudah dari tadi di chat ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan pandangan Ibnu Taimiyah? Wah, ini sudah mengenai sifat Allah. Misal mengenai ayat Arsy Allah. Apakah ini sesuai dengan akidah Ahlussunnah? Apakah pandangan Ibnu Taimiyah bisa dimasukkan ke dalam golongan ahli hadis? Wow, ini bikin bikin saya mau makalah kasih ini. jawaban. Saya mau kasih jawaban begini. Ini saya merujuk pada pendapat Syekh Ali Jum'ah, ini mantan mufti Mesir. Ya, mantan mufti Mesir. Beliau mengatakan Ibnu Taimiyah itu orang hebat. Ibnu Taimiyah itu orang hebat. Beliau orang yang mudah sekali menghafal dan kuat hafalannya. Itu Ibnu Taimiyah. Tetapi kehebatan yang dimiliki oleh Ibnu Taimiyah itu tidak menjadi jaminan bahwa apa yang disampaikannya atau pemikirannya itu mutlak benar. Ya, jadi kehebatan seorang Ibnu Taimiyah itu tidak menjadi jaminan bahwa apa yang disampaikannya itu mutlak benar. Itu poin yang penting untuk digarisbawahi. Nah, kata Syekh Ali Jum'ah, Ibnu Taimiyah itu seringkali dia menyampaikan pandangan begitu panjang lebar dalil yang disampaikan, tetapi ketika dia menyimpulkan justru dia bingung dengan banyaknya dalil yang dia sampaikan. Jadi sebenarnya mau ngomong apa? Dalil semua Quran panjang, dan memang itu gayanya Ibnu Taimiyah. Hanya ketika dia menyimpulkan itu nggak nyambung dengan dalil yang disampaikan. Yang ketiga, ketika dia mengatakan bahwa ayat-ayat tentang sifat itu dipahami secara tertulis, ya kan? Secara tertulis dalam arti dipahami apa yang tertulis ya begitu. Ya kan? Maka dipahami secara tertulis, kata Ibnu Taimiyah. Nah, jadi misalnya begini. Di dalam Al-Qur'an itu ada ayat di surat Ar-Rahman itu ya. Dikatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Semua makhluk yang ada di alam semesta ini fanun, hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang tetap itu adalah wajah Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan. Nah, di mana letak masalahnya? Kalau pakai paham Ibnu Taimiyah, wajah Allah di situ ya disebut wajah Allah, wajah, muka. Kata Ibnu Taimiyah, wajah. Seperti muka kita bukan? Ya, bukan, kata Ibnu Taimiyah. Pokoknya Allah punya muka. Itu ada ayatnya. Ya kan? Terus misalnya yadullahi fauqa aidihim. Ya, tangan Allah di atas tangan mereka. Ya, berarti Allah punya tangan. Tangannya sama nggak kayak tangan kita? Ya beda, pokoknya Allah punya tangan. Nah, itu pandangannya Ibnu Taimiyah. Misalnya lagi ada ayat di surat Toha, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman yang bersemayam duduk di atas arsy. Ya, bersemayam ya berarti Allah duduk. Semayam di aras. Aras itu ya tempat katanya kan. Kursi, karena bahasa Arabnya aras itu artinya pelaminan atau apa singgasana. Maka ada istilah walimatul urus. Gitu kan. Ya. Jadi singgasana. Ya Allah punya singgasana. Kayak kita enggak? Ya enggak. Cuma Allah punya singgasana. Gitu. Itu kata Ibnu Taimiyah. Nah, menurut Imam Abu Hasan, kalau itu tidak ditakwil, takwil itu tidak ditafsir, tidak dipahami dengan makna yang lain, ini berbahaya nih kata Imam Abu Hasan. Kalau dikatakan bahwa Allah itu punya wajah tanpa ada takwil, ya tanpa ada takwil di situ, maka ini nanti orang akan berpendapat, terutama orang awam, oh berarti Allah punya muka. Ya kan? Allah punya muka. Sehingga kata Imam Abu Hasan Asy'ari, kata Imam Asy'ari, ini harus ditakwil. Ditakwil itu ditafsirkan dengan pemahaman yang lain. Jadi
maksud dari wajhu itu, wajah Allah itu adalah kekuasaan Allah. Zat Allah. Wajhu rabbika itu adalah zat Allah. Semua hancur kecuali Allah saja yang tidak hancur. Bukan wajah, katanya kan begitu. Kalau wajah saja nanti berarti tangannya Allah hancur, kakinya Allah hancur. Itu kalau orang awam memahami. Nah, ini terkait dengan pertanyaan tadi. Nah, maka pemahaman Ibnu Taimiyah seperti tadi ya, singgasana Allah. Kemudian dikatakan bahwa dalam hadis bahwa innallaha ta'ala yanzilu ila sama'id dunya. Ya kan? Bahwa Allah turun ke langit dunia pada setengah malam terakhir. Jadi kata Ibnu Taimiyah, ya Allah turun seperti saya turun dari kursi nih. Dinunjukin ya begini turunnya. Ya kan? Padahal kalau dalam pemahaman Ahlussunnah itu makna dari Allah turun itu bukan Allah turun. Yang turun itu adalah rahmat Allah. Rahmat Allah itu turun ke langit dunia pada setengah malam terakhir. Ya kan? Maka orang yang minta ampun pasti diampuni. Orang yang minta keberkahan pasti tambah keberkahan. Minta rezeki Allah berikan. Karena rahmatnya Allah. Bukan Allahnya yang turun. Gitu. Itu kalau kata paham Asy'ariyah. Sehingga orang-orang mengatakan bahwa pahamnya Ibnu Taimiyah itu ya, itu bukan paham Ahlussunnah itu. Kenapa? Karena masih punya potensi membuat orang berpikir lain tentang Allah. Ya kan, menganggap Allah itu sama dengan makhluk. Sehingga di dalam tadi akidah yang saya baca bahwa Allah itu kan mukhalafatu lil hawadisi, berbeda dengan makhluk. Dalam arti berbeda apanya? Bukan cuma berbeda yang tadi dikatakan Ibnu Taimiyah, mukanya beda, tangannya beda, bukan. Allah itu berbeda dari anggapan makhluk. Beda pokoknya. Ya kan? Gimana? Ya nggak tahu. Gitu kan? Karena disebutnya kan al-ghaib, yang maha ghaib. Nggak tahu. Jadi Allah itu disebut maha ghaib itu artinya ya kita nggak tahu bagaimana. Ya kan? Nanti di yaumul qiyamah kita melihat Allah itu. Karena ada ayatnya, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Ya kan? Ketahuilah sungguh bahwa mereka orang-orang munafik, orang-orang yang curang itu pada hari kiamat akan terhalangi dari melihat Tuhannya. Dia terhalang, nggak bisa kan ketemu Tuhannya. Sedangkan orang-orang yang tidak curang, orang-orang yang beriman, dia melihat Tuhannya. Karena Nabi mengatakan nanti bakal melihat. Kata Nabi begitu. Kapan? Nanti. Ya kan? Mati dulu. Ya kan? Lalu kemudian begitu di sorga, Allah katakan kepada para penghuni sorga, ya kan? Maukah kalian aku tambahkan satu kenikmatan lagi? Sehingga penduduk sorga tanya, nikmat apa lagi ya Allah? Ini udah luar biasa nikmat sorga. Yaitu nikmat melihatku, kata Allah. Maka disitulah penduduk sorga melihat Allah. Baru dilihat, oh begini Allah. Tapi kalau dibayangkan tadi, kalau pakai penafsirannya Ibnu Taimiyah tadi, itu orang nanti ngebayang-bayangin. Mukanya beda, kayak gimana ya? Kan begitu. Tangannya beda, kayak bagaimana ya? Kan begitu. Jadi Ibnu Taimiyah juga, ini terpaksa saya harus jelaskan. Ibnu Taimiyah juga berada di antara kebimbangan, karena dia mengatakan bila takyifin wa ta'tilin. Tanpa menjelaskan bagaimana, tetapi juga tanpa mengesampingkan. Ini bagaimana ini maksud? Ini kalimat yang abu-abu. Kalau Asy'ariyah langsung mengatakan ya udah ditakwil aja. Ditakwil itu ya ditafsirkan ke pemahaman yang lain. Tangan Allah maknanya kekuasaan Allah. Ya kan? Allah turun ke langit dunia artinya rahmat Allah tuh turun. Maksudnya apa? Ya kita nggak mau ngebayangin macam-macam lah tentang Allah. Udah percaya aja deh kan begitu. Itu kira-kira begitu kalau paham. Ya, saya rasa kedua pemikiran ini sebenarnya bertujuan positif ya Pak Iya. Ya Mas, tapi sama-sama menjaga gitu. Nah oleh karena itu memang contoh-contoh yang telah dikemukakan tadi memang baru kita dengar Pak Yai ya. Biasanya adanya di tempat-tempat akademik ya, bukan di majelis taklim. Tapi ini memang kita berusaha untuk lebih memahami ya, berbasis keilmuan lah yang untuk pertemuan kita ini.
Baik, berhubung tadi Pak Kiai ada waktu kegiatan lain, sehingga waktu jualah yang memisahkan kita, Bapak dan Ibu-ibu, dan kami mohon maaf bila mana ada yang masih ingin bertanya, sementara masih belum ada kesempatan. Insya Allah di bulan depan beliau akan menyambungkan lagi. Ini baru seujung kuku, benar kata Pak Agus tadi ya. Nanti masuk ke telunjuk ya sedikit-sedikit, karena bagaimanapun ini sangat-sangat dalam sekali persoalan ini. Tapi juga kita sebagai seorang muslim ya harus mengetahui. Kalau saja bukan ahlu sunnah wal jamaah, mungkin kita tidak seperti ini Pak ya. Iya, iya. Nah, barangkali Pak Ketua DKM minta waktunya walaupun sesaat, sejenak. Terima kasih Pak Ustadz, saya hanya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Abdi Kurnia telah memberikan pencerahan. Semoga pencerahan yang tadi dibilang Pak Agus ini baru seujung kuku, kita bisa lanjutkan di masa-masa yang ke depan. Jadi pengajian kita itu ada runtunan. Iya, insya Allah. Gitu. Itu aja. Terima kasih karena Pak Ustadz ada acara. Sekali lagi matur nuwun. Sami-sami diraken Pak Gunardi. Terima kasih Pak Ketua, dan kami mohon kepada Pak Ustadz untuk membacakan doa. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita ambil keberkahan dari pertemuan ini dengan berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan kepada kita keberkahan dan memberikan kita manfaat dari apa yang kita pelajari pada hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hikmah kepada kita, sehingga kita bisa mengamalkan ajaran agama dengan kepahaman yang kita miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una wa na'udzubika min ilmin la yanfa'una. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak. ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصى. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Pak Yai. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini, dan insya Allah kita akan ketemu lagi pada minggu yang Ahad yang akan datang. Amin. Dengan Ustadz dan topik yang berbeda. Saya Saifuddin Amsayusi ditemani dengan Pak Anton Cahyo Raharjo selaku pengarah acara, Radon dan Mas Angga selaku di meja putar, dan Johan Maghribi sebagai mantenes Zoom. Mengucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon pamit, mohon izin. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Syukron Pak Ustadz Abdi Kurnia. Sehat selalu Pak.